di acara Sense dengan tema Building Excellence, The Path to Becoming a Great Civil Engineer. Wah, di sini kita juga sudah melihat ya antusiasme para audiens rekan-rekan mahasiswa di sini, Pak. Mungkin kita bisa langsung mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, lalu dilanjutkan dengan sesi Q&A dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, mungkin pertanyaan pertama itu saya akan ajukan pertanyaan untuk ketiga narasumber, yaitu Pak Aryo, Pak Rifki, dan Pak Waludi. Dijawab secara berurutan ya. Pertanyaan pertama, mungkin boleh perkenalan dulu ya. Untuk Pak Aryo, nanti dilanjutkan dijawab oleh Pak Waladi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kris ya. Mungkin boleh perkenalan dulu, sekarang bekerja di mana dan bekerja sebagai posisi apa? Ya, halo semua. Nama saya Aryo. Sekarang saya membangun sebuah perusahaan kontraktor namanya Dua Konstruksi. Gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut ke Pak Waladi. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Salam kenal, nama saya Waladi. Saat ini saya bekerja di PT Indominika Nusantara, di mana PT Indo itu adalah salah satu supplier alat kesehatan di Indonesia dan merupakan salah satu brand apa sih namanya brand Alkes yang udah lumayan oke di Indonesia. Itu aja. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Kris ya. Oke, pagi semua. Nama saya Kristianto Ade. Currently aku lagi buat ini perusahaan konstruksi juga, namanya Renata Construction. Tapi sebelumnya bekerja di Agung Sedayu Group sebagai sales supervisor. Seperti itu. Oke, berarti ini kalau boleh tahu Pak Aryo, Pak Waladi ini dan Pak Kris memang seorang binusian ya. Kita Ya, lanjut ke betul. pertanyaan Ya, betul. kedua. Menurut Pak Aryo, Pak Wali dan Pak Kris, apa sih tantangan terbesar yang pertama kali dirasakan saat masuk dunia kerja setelah lulus dari Teknik Sipil BINUS University? Tantangan terbesarnya itu buat saya adalah soft skill sih. Sama seperti apa yang selalu Binus sampaikan. Kita harus punya soft skill. Karena pelajaran tuh nggak semua ada di hal yang kita kerjakan. Sama yang membantu untuk bisa dapetin soft skill itu menurut saya dengan program 3+1-nya Binus itu salah satu hal yang membantu bisa kita ada di dunia kerja saat ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kan Bapak tadi mention tentang soft skill ya. Mungkin Iya, kira-kira soft skill apa aja sih yang Bapak dapatkan selama berkuliah ataupun selama program Triple One dari Binus University ini? soft Mungkin yang skillnya yang berguna paling untuk utama itu bekerja. mungkin kita membangun networking karena nggak semua orang nggak bisa pilih-pilih teman. Terus hmm, soft skill lainnya adalah mungkin gimana kita menangani sebuah masalah sih. Tapi itu harus sering ngadepin Tinggal masalah konkret. sih untuk bisa bisa apa namanya menyelesaikannya. Itu salah satu hal yang harus kita punya sih di dunia kerja. Oke, oke. Mungkin pertanyaan ini boleh dilanjutkan oleh Pak Waladi untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, kalau tadi pertanyaannya kan tantangan terbesar yang pertama kali dirasakan saat masuk dunia kerja ya. Ya, Pak, Kalau benar. saya sih, kalau dari saya itu kepercayaan ya, trust. Karena kan ketika saya awal masuk di dunia kerja itu banyak apa sih namanya user atau orang yang menyampingkan saya gitu kayak, wah, Waladi nih lulusan BINUS gitu. Karena kan mereka juga banyak kan berdengar karena waktu itu pertama kali saya kerja di Jaya Beton di Surabaya gitu. Nah, kalau menurut saya itu adalah trust kepercayaan. Apakah anak ini bisa dipercaya apa enggak? Nah, di situ saya ngebuat suatu kepercayaan pada atasan saya bahwa saya ini bisa bekerja dan saya bisa bekerja dengan baik dan benar. Dan saya juga bisa menghasilkan hasil yang baik untuk perusahaan. Itu sih. Kalau saya itu lebih ke trust kepercayaan kepada atasan. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Kris ya. Oke.
Kalau tantangan terbesar saya pas awal masuk kerja sih, sebenarnya kalau karena dulu pernah kerja di beberapa perusahaan yang beberapa kantor dosen yang ternama, jadi akan sedikit minusnya nggak terlalu terdengar lah. Jadi lebih fokus ke nama dosen gitu. Tapi kalau tantangan pertama tuh adjusting tuh namanya full time pekerjaannya, karena kan beda banget ketika kita kuliah sama kita bekerja itu agak beda nih si dinamikanya. Habis itu selain itu juga kita harus mau belajar lagi karena apa yang dipelajarin di kuliah itu sometimes nggak bisa diterapkan di dunia kerja. Jadi kita harus lebih bisa fleksibel gitu. Jadi relearning everything lagi dari awal, tapi kita udah punya fondasinya ketika kita kuliah di Binus gitu. Oke, berarti kalau disimpulkan ya dari Pak Aryo itu kita belajar tentang soft skill, untuk Pak Waladi itu kita belajar tentang trust ya, untuk tantangan dari Pak Kris itu lebih belajar tentang being able to learn something new ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya, eh, seberapa relevan sih ilmu-ilmu yang didapatin selama perkuliahan ya dengan pekerjaan yang sekarang dijalani? Dan kemudian eh, saya juga pengen tahu nih, mungkin dulu kakak ambil penjurusan apa seperti itu? Mungkin dibantu jawab oleh Pak Aryo lagi, dimulai dari Pak Aryo. Seberapa relevan ya? Kalau kalau kebetulan saya waktu kuliah ngambil penjurusannya struktur. Jadi cukup relevan dengan waktu pertama kali saya kerja itu, saya bekerja di kontraktor, bangun apa namanya apartemen, gereja, hotel dan lain-lain yang ada strukturnya juga. Nah itu cukup cukup relevan sih. Dan tapi menurut saya, mostly pelajaran yang kita pelajari di kuliah itu lebih banyak dipakai jika kalian bekerja di konsultan. Karena menghitung dan soal kekuatan dan lain-lain itu kan banyak dipakai oleh konsultan kan. Kalau di kontraktor tuh banyak hal yang harus dipelajari lagi setelahnya kalau kita udah terjun sih gitu. Oke, berarti kalau misalnya mau jadi kontraktor harus belajar sesuatu yang baru lagi ya. Iya betul. Oke, mungkin boleh dilanjutkan sama Pak Waladi ya. Ya, kalau saya eh, dibilang relevan apa enggak, waktu itu saya ngambil penjurusannya itu manajemen konstruksi karena waktu dulu skripsi saya itu dengan Bu Julia Stuti dan saya ngambil tentang BIM, Building Information Modeling dulu pertama kali. Nah, terus abis itu awal kali saya kerja sih relevan karena awal kali kerja saya kerja di Jaya Beton di Surabaya, ya kan. Itu relevan. Kerjaan kedua saya di Sukir Pareng itu sedikit agak relevan karena nggak terlalu banyak soal konstruksinya. Kalau saat ini mungkin agak jauh, tapi yang saya pakai saat ini di perusahaan atas ini adalah manajemennya. Gimana kita cara menghandle orang, biaya dan waktu itu aja sih. Oke, mungkin boleh kita lanjut ke Pak Kris ya. Oke, kalau relevansi sih sangat relevan ya, terutama kebetulan aku ambil penjurusan itu Geotechnical Engineering. Jadi di Agung Sedayu, aku pertama kali pekerjaan pertama itu Agung Sedayu itu sebagai Geotechnical Engineer. Jadi lebih fokus di tanah. Memang pas itu join di proyek reklamasi PIK 2, habis itu perbaikan tanah jalan tol jadi kepake gitu ya. Tapi along the way evolve, ikut juga belajar struktur, belajar lagi, jadi learning everything again from the start. Dan currently ya kepake sih ilmu sipilnya, walaupun memang benar kata Kak Aryo, aku kan waktu sekarang jadi kontraktor, itu apa yang dipakai di kuliah itu lebih fokus ke analitik. Jadi kalau misalkan eh, kontraktor, pekerjaan set itu lebih fokus nanti pas kalian bekerja atau nanti pas 3+1 gitu. Oke, berarti semua dari narasumber ini bisa disimpulkan kalau misalnya pembelajaran di perkuliahan itu lebih cocok di konsultan ya, sedangkan kontraktor lebih learning by experience ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Bagaimana cara Bapak ya mendapatkan pekerjaan pertama nih setelah lulus? Apakah ada tips and trick nih untuk mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan setelah mereka lulus tahun ini?
Cara pertama waktu itu benar-benar dari triple plus one sih. Semester 6 ikut triple plus one, triple plus one selesai, itu langsung ditawari kontrak di perusahaan yang tempat saya bekerja dulu. Jadi menurut saya triple plus one tuh seharusnya dimanfaatkan dengan baik sih. Karena lebih baik triple plus one ketimbang KP. Kalau menurut saya KP itu dari cerita teman-teman cuma disuruh fotokopi atau apa. Kalau triple plus one, kalau eh, saya triple plus one kebetulan dapat perusahaan yang tidak terlalu besar. Jadi saya bisa tahu alur perusahaannya bekerja seperti apa. Terus saya bisa sering ketemu PM saya di proyek dan segala macam. Jadi banyak hal yang bisa saya pelajari dari situ sih. Itu sangat-sangat membantu untuk mencari pekerjaan program Triple Plus One itu. Oke, berarti dari program BINUS sendiri itu sangat Iya, bermanfaat ya. iya, udah Eh, cukup kemud- itu sebenarnya. udah cukup banget ya. Memang Iya, bagus ya berarti ya, Pak. Oke, mungkin iya. pertanyaan boleh dilanjutkan sama Pak Waladi. Kalau dulu saya tuh nggak ikut triple one ya, jadi saya kerja praktek. Jadi setelah lulus itu saya sempat nganggur sekitar sebulanan dan setelah itu saya alhamdulillah keterima MT Jaya Beton. Itu nah itu saya ngelamar itu lewat portal job dan beberapa eh, portal link di Instagram gitu kan banyak tuh apa sih namanya yang infoloker gitu. Habis itu sering-sering baca aja sih habis itu sama bergaul sama teman-teman di tongkrongan karena kadang kita bergaul itu kadang suka ada informasi soal peluang kerja gitu. Jadi eh, kadang peluang kerja itu bisa dapat di mana aja. Gitu. Habis itu kalau tips untuk adik-adik sih untuk yang baru mau melamar kerja, menurut saya itu yang pertama itu yang pasti minta doa ke orang tua ya. Terus yang kedua itu belajar komunikasi. Jadi eh, kadang ada orang yang pintar tapi komunikasi itu nggak bisa gitu. Ketika kita ketika kita ajak ngobrol, karena kan saya kan juga setiap hari itu ada beberapa kandidat interview untuk menjadi karyawan. Karena kebetulan saya membawai HRD saat ini gitu. Jadi ada beberapa anak yang kalau saya lihat ini PK tinggi-tinggi, tapi ketika diajak ngobrol nggak nyambung gitu. Saya tanya apa, jawabnya apa. Saya tanya apa, jawabnya apa. Jadi belajar menjawab sesuai dengan pertanyaan. Terus menjawab itu eh, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan si yang memberikan pertanyaan gitu. Itu intinya belajar komunikasi. Habis itu kalau bisa ikut sertifikasi keahlian karena kan banyak sekali di Indonesia ya apa sih namanya yang bisa mengeluarkan sertifikasi keahlian kayak dari BNSP atau yang lainnya gitu. Itu juga membantu menjadi nilai jual kita kepada perusahaan gitu. Karena juga perusahaan itu melihat apakah anak ini walaupun nol pengalaman tapi dia punya sertifikasi. Nah, terus anak ini punya ilmu kompetensi yang bagus gitu. Jadi ada kemungkinan untuk diterima gitu. Terus habis itu coba belajar apa sih namanya menganalisis sebuah masalah gitu. Cara belajar itu banyak kok dari YouTube atau enggak dari Google baca-baca. Pokoknya intinya rajin baca juga. Itu aja sih. Oke, berarti eh, untuk rekan-rekan mahasiswa ini harus eh, ini ya untuk eh, mencari sertifikasi gitu ya. Ya betul. Sama belajar Oke, komunikasi lah. belajar komunikasi. Ya Oke, mungkin kadang boleh ada dilanjut. orang yang nggak pintar tapi dia komunikasi bagus. Nah saya lebih oke Ya, orang seperti itu. berarti disimpulkan tuh kalau misalnya pintar terus harus bisa delivery ya melalui komunikasi ya. Ya betul. Oke, mungkin terima kasih Pak jawabannya. Mungkin boleh dilanjut sama Pak Kris nih pengalamannya seperti apa. Oke. Funny enough sih, Pak Walidi sempat sebut bilang dengan teman-teman tongkrongan ya. Jadi kebetulan aku itu dapat pekerjaan pertama itu sebenarnya lewat Pak Aryo sebenarnya. Jadi Pak Aryo itu pernah dikontakin sama HR Sudayu untuk kayak ini ada geotechnical engineering posisi gitu kan. Tapi kan kebetulan Pak Aryo fokusnya di structural. Jadi kebetulan di angkatan kita yang fokus benar-benar geotechnical itu gua. Jadi oh ini Chris mau nggak kerjaan nih mau nggak oh ya udah boleh. Coba apply habis itu interview user. Jadi pas itu pernah ngobrol-ngobrol sama manajer ya pas sama manajerku pas dia lulus Dayu. Salah satu alasan kenapa aku yang dipilih adalah ditanya kalau misalkan kamu kerja di sini kamu mau kerja di mana, mau kerja di kantor atau mau kerja di site. Kalau aku
saran aku buat adik-adik sekalian, stay true sama yourself aja, kayak ngomong apa adanya, ngomong sesuai dengan keinginan kalian, karena jawabanku simple dan agak sedikit aneh, yaitu aku pengennya kerja di site. Ditanya alasannya kenapa, karena kerja site panas-panasan ya. Alasannya karena bosan. Kalau di kantor tuh pasti bosan. Jadi nggak bisa kalau aku kerja di site, di kantor gitu. Jadi sama itu jadi nilai poin plus aku ketika di interview seperti itu sih. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau boleh tahu ini Pak Kris dan Pak Aryo dan Pak Wali ini seangkatan ya? Iya betul. Oh, semuanya Iya betul. 2018. seangkatan. Kami Dua seangkatan. 2018 ya, Iya. binusnya Sama dengan 2018. Andrew. Oh, Iya, 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 iya. Iya, satu sama Andrew. angkatan semua kita. Oh, satu angkatan. Berarti yang rekan-rekan mahasiswa di sini mostly ini udah B27 nih, adik-adiknya Hmm. Wah, ini. jauh Beda banget. 9 tahun. Beda 9 tahun. Udah 9 tahun. Kalau disebut gitu kok kayak kerasa tua ya. Enggak dong, dengan pengalaman yang udah segudang. Eh, ap- Pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Bapak ya sempat merasa salah jurusan atau salah nih atau ragu nih dengan pilihan karir di teknik sipil nih. Kira-kira ada nggak? Ya, pasti ada sih. Waktu mengalami kesulitan yang pertama kali sih itu pasti ada sih. Tapi ya karena udah ngambil keputusan ini jadi ya dijalani aja gitu. Semua tapi tapi lama-lama have fun sih sekolah engineering ini gitu. Terutama pas kuliahnya ya. Oke, mungkin boleh dijawab lagi sama Pak Waladi. Kalau sekilas dulu awal-awal kali masuk, iya. Cuma lama-lama enggak kok. Dan justru sekarang saya ketika saya lulus, saya malah bersyukur saya bisa kuliah di teknik sipil. Dan saya kadang-kadang, bisa ya kuliah sipil gitu. Karena dulu pengalaman saya itu pas saya kerja di secure parking, dulu owner saya yang punya parkiran secure parking itu dia cenderung lebih suka lulusan teknik sipil. Jadi untuk bagian operasional eh, itu yang area manager sampai regional manajernya, dia akan selalu rekrut lulusan teknik sipil. Terlebih lulusan sipil BINUS atau sipil Trisakti gitu ya. Karena memang beberapa adik-adik kelas juga ada beberapa yang DM saya via LinkedIn atau Instagram atau cari tahu nomor saya dari mana, entah gimana caranya. Mereka lagi proses rekrutmen di Secure dan saya kasih tahu beberapa apa sih namanya tips-tips lah apa yang jadi acuan si user ini akan menerima kamu gitu gitu. Oke, mungkin boleh dijawab lagi sama Pak Kris ya. Oke, kalau soal ngomong ragu sih kebetulan aku nggak pernah ya. Kalau soal ragu sih nggak pernah nih. Karena eh, nggak punya ekspektasi apa-apa sih pas masuk teknik sipil, karena kebetulan first generation of engineer, first generation of civil engineering juga. Jadi sama nggak punya ekspektasi yang gimana, tahu kalau teknik itu pasti susah. Jadi ya udah punya mindset kayak ya udah belajar aja gitu. Belajar aja semua mesti bisa dilewatin kalau mau belajar gitu doang sih. Kalau dari gua. Oke, berarti kalau disimpulin tuh kalau misalnya udah menentukan jalan di teknik sipil, jangan menyerah di tengah jalan ya. Disiplin Ya sampai betul. lulus ya. Ya, ini untuk Boleh nggak nambahin rekan-rekan. satu? Boleh, boleh. Saya juga senang sama lulusan teknik sipil. Kenapa? Karena anak sipil tuh dia senang data gitu. Dia suka data dan dia suka angka. Itu aja sih. Jadi kalau dikasih data yang banyak gitu, dia nggak banyak ngomong gitu. Dan suka angka, senang berhitung. Senang berhitung dan mampu menganalisanya ya, Iya, betul. tentunya. Jadi untuk rekan-rekan ya, rekan-rekan mahasiswa ya, kalau misalnya kalian sekarang ada sempat keraguan nih di jurusan teknik sipil, jangan menyerah ya, tetap jalanin karena itu path yang kalian pilih ya. Jadi disiplin sama tanggung jawab sama pilihan kalian ya, mungkin seperti itu. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, Apa yang menjadi motivasi Bapak ya selama masa kuliah dulu hingga bisa sampai ke titik sekarang? Maksudnya apa pedoman Kakak nih bisa sampai dari lulus nih sampai bisa Bapak Waladi dipanggil bapak-bapak. kerja? Motivasinya ya
Hmm, kalau motivasinya, tapi motivasi yang sekarang aja ya, jangan ya kalau yang dulu kayak udah lupa deh motivasinya apa. Iya Pak, Kalau boleh. motivasi yang sekarang mungkin supaya bisa berguna bagi orang lain aja sih. Makanya bersyukurnya kemarin ternyata kuliahnya juga bener, nggak aneh-aneh. Jadi jalannya sekarang juga puji Tuhan nggak aneh-aneh. Jadi bisa berguna bagi orang banyak sih. Bisa jadi pembicara kayak gini aja nggak sangka. Baik, baik. Mungkin boleh dijawab lagi sama Pak Waladi ya. Kalau motivasinya dulu pas kuliah ini lebih ke orang tua sih, karena kan sayang ya kalau orang tua kita tuh udah ngebiayain kita mahal-mahal, kuliah di BINUS, support kita semuanya dari apa yang kita butuhin, ya kan, semuanya dikasih, tapi kita gagal gitu kuliahnya. Sayang, itu sayang banget sampai bahkan sampai drop out atau mundur kuliahnya itu menurut saya sayang banget. Jadi kalau bisa ingat orang tua lah ketika kita berkuliah gitu. Terus kalau yang sekarang itu motivasinya keluarga karena kebetulan saya udah punya anak satu dan saya udah menikah gitu. Jadi saya nggak mau anak istri saya itu hidupnya itu susah lah gitu. Saya selalu pesan untuk itu. Baik, mungkin bisa dijawab lagi sama Pak Kristianto. Oke, motivasi dari kuliah, kerja sampai bisnis pun sebenarnya masih sama ya. Kalau dari saya sih being the best version of yourself aja sih, kayak ketika lu kuliah, ya the best versionnya apa? Jadi mahasiswa yang baik, mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi, aktif di organisasi, menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelum kalian masuk gitu. Pas kerja pun juga sama, kayak belajar, belajar mau ikut segala macam, mau menjadi best version of yourself di posisi kalian sekarang. Nanti lanjut lagi ketika kalian maybe lanjut ke jenjang karir yang lebih tinggi atau kalian berbisnis seperti aku sama Aryo kan. Kita berbisnis, kita berusaha the best version of your best version of ourselves. Yaitu ya jadi kontraktor yang baik, kontraktor yang berintegritas seperti itu. Jadi fokusnya sih kalau menaikkan diri, sih, meningkatkan kita sebagai manusia itu jadi yang lebih baik seperti itu. Jadi be the better version of yourself ya. Oke, eh, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya, dari saya pribadi saya juga pengen tahu ya. Mungkin eh, narasumber-narasumber di sini kan sudah kenyang akan pengalaman nih. Mungkin boleh di-share ya project-project yang paling berkesan nih. Project-project paling berkesan yang pernah dikerjain. Ya, mungkin boleh dimulai dari Pak Aryo dulu ya. Project paling berkesan itu adalah bikin rumah sakit di Pulau Nias. Itu sangat berkesan karena hidup di Nias tuh ternyata sulit sekali ya. Mandinya susah, apa namanya, jalur untuk bisa ke proyeknya juga susah, dan itu sangat eh, berkesan dan sangat memberikan saya pengalaman. Jadi sekarang bisa menjalankan proyek dengan lebih baik dan lebih pilih-pilih juga sih. Oh, berarti pernah Gitu. stay di Nias Iya, untuk beberapa tapi waktu. waktu itu masih kerja di perusahaan. Terus pas banget dapat proyeknya adalah bikin rumah sakit di Pulau Nias gitu. Itu sangat-sangat Hmm, berkesan. berarti Kesannya sempat tapi stay agak di Nias sulit. beberapa lama ya? Iya, 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, gitu. Itu sangat berkesan itu. Makanya nggak mau diulang lagi. Gitu sih. Oh, sama yang berkesan satu lagi, ada dua sih yang berkesan, sorry. Satu lagi yang di Beresiden di BSD apartemen. Karena itu bisa ketemu Waladi, bisa ketemu sama teman-teman, teman-teman bisa waktu itu Seru tuh. apa tuh yang ngumpulin SAT yang harus site visit atau apa. Saya Hmm. bisa bawa Iya, iya. teman-teman ke situ segala macam gitu sih. Itu seru Oh, banget. Jadi hari-hari hmm. bekerja itu nggak terasa berat. Jadi cukup exciting ya, seperti itu Iya, ya. gitu. Oke. Berarti sempat stay 6 bulan ya teman-teman mereka. Iya, Pak Aryo nih di Pulau Nias nih dekat Sibolga. tuh.
Kemudian boleh dilanjut mungkin sama Pak Waladi ya. Kalau yang berkesan itu paling berkesan tinggal ya dulu pas saya MT di Jaya Beton itu kan kita kan dibagi beberapa orang tuh yang diterima cuma kalau nggak salah ada 4 deh. Nah saya kedapatan ditempatin paling jauh di Surabaya. Itu saya pikir dulunya Surabaya kota, ternyata Surabaya di Gresik di daerah tuh pabrik betonnya. Nah di situ saya mau nyari makannya susah banget. Dan memang susah banget karena memang lingkungannya kan pabrik ya dan itu di sangat-sangat pinggiran. Itu satu. Terus paling kalau yang di secure parking itu, project berkesan itu saat saya migrasi sistem eh Purwindah Mall. Kalau teman-teman Jakarta Barat itu sering main ke Pondok Indah Mall, waktu itu project migrasi sistem ke Mainless sama yang saat ini Purwindah Mall 2. Itu terakhir saya kerja itu project saya terakhir. Tuh. Itu sangat berkesan karena seperti kita tahu ya, Pondok Indah Mall itu grup yang memang strict soal quality dan kualitas, quality dan apa sih namanya hasil ya. Jadi kita bener-bener dipantau sama owner di sana gitu. Hmm, seperti itu. Mungkin boleh dilanjut sama Pak Kris ya. Oke, pengalaman paling berkesan ya, mungkin the first project di Agung Sedayu ya. Jadi baru masuk Agung Sedayu sekitar 2 bulan, langsung dipanggil ke ruangan, Chris ini ada project, tolong kamu handle sendiri sama nanti dibantu sama manajer-manajer. Anak kemarin sore disuruh ngurusin perbaikan jalan tol. Jadi vakum preloading di Pik 2. Jadi sebelum ada jembatan Pik 2 itu kita harus lewat eh, Elang Laut, habis itu langsung ke arah daerah pergudangan gitu. Nah, dari kantor aku ke sana butuh 1,5 jam, baliknya tuh 1,5 jam lagi. Dan tempatnya tuh benar-benar kacau lah, kayak nggak ada tempat makan, WC susah, literally cuma padang gurun, padang tanah liat semua. Jadi cuma lihat tanah liat aja. Dan kayak anak kemarin sore langsung pegang project triliunan gitu, kayak nggak tahu gimana dalam pemikirannya, tapi langsung dikasih gitu. Dan eh, belajar jadi project manager dari awal gitu. Jadi kayak sama itu yang paling berkesan buat gua, karena semua masalah harus lewat gua gitu. Jadi semua permasalahan ada pasti lewat lewat saya, semua penyelesaian lewat saya. Dan anak kemarin sore baru lulus literally 2 bulan yang lalu. Habis itu langsung dikasih project segede itu. Hmm, insightful ya. Berarti kalau misalnya teman-teman di sini ya, mungkin kalau bisa diberikan mandat yang besar itu biasanya bisa menjadi pengalaman yang paling berarti ya dalam dunia kerja. Kemudian ya, untuk pertanyaan selanjutnya, eh, kalau boleh tahu ya, apa sih mimpi Bapak ya? Pernah memiliki pengalaman atau keinginan bekerja di luar negeri atau misalnya eh, pandangan Bapak nih, seperti apa peluang alumni Teknik Sipil BINUS ya? Indonesia secara global ini seperti apa? Apakah condong ke lebih banyak proyek atau misalnya ke depannya itu seperti apa? Ini ini jadi jawabnya mimpi dulu, lalu pandangan teknik sipil ya. Iya, benar sekali. Mimpi dulu, mungkin mimpi Pak Aryo ini dalam bisnis ya sekarang ya, itu seperti apa, kemudian eh, tanggapannya untuk teknik sipil secara global itu seperti apa? Mimpinya pengen besarin dua konstruksi tentunya, supaya semoga bisa terus kolaborasi sama Rareta. Terus kalau pandangan untuk dunia teknik sipil ke depan ya, nggak memandang presiden ya, tapi periode yang lalu tuh banyak pembangunan yang dimana seharusnya teknik sipil terus maju ya. Sampai sekarang pun seharusnya kalau masih banyak pembangunan, terutama di daerah-daerah, itu yang membuat banyak peluang buat anak-anak teknik sipil untuk bekerja sih. Eh, karena lahannya tuh masih banyak kalau menurut saya di Indonesia. Jadi eh, belum belum lah belum 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 sampai
kayak nggak ada peluang dan nggak, menurut saya pun dengan kehadiran AI, anak-anak teknik sipil juga nggak belum belum bisa tergantikan untuk sampai 5 tahun ke depan lah, 5 sampai 10 tahun ke depan lah buat saya Iya, baik Pak. Terima kasih gitu. ya. Mungkin bisa dilanjut sama Sama-sama. Pak Waladi. Ya, kalau mimpi saya sih, karena saya sekarang di bidang kesehatan ya, yang pastinya saya eh, mau memajukan perusahaan juga gitu loh. Karena memang kan kebetulan perusahaan ini sekarang perusahaan keluarga juga. Tuh, jadi di Indonesia itu ada total 3.600 rumah sakit yang ada di Indonesia sampai saat ini. Dan rencana itu pemerintah mau bangun rumah sakit lagi di masing-masing provinsi itu sekitar 150 perusahaan, 150 rumah sakit lagi termasuk di daerah. Nah, saat ini yang masih saya cover itu baru sekitar 1.000 rumah sakit, jadi peluangnya masih banyak. Tuh, itu mimpi saya sih paling mencoba menjadi at least top 3-nya pemain pemain benang bedah sama instrumen bedah di Indonesia. Itu. Oke. Kalau ininya, tidak satu lagi apa ya pertanyaannya? Eh, Tanggapan mengenai teknik sipil nih, prospek ke depannya teknik sipil secara global tuh seperti Oh, apa? kalau prospek ke depannya menurut saya sih anak sipil tuh kepake banget ya. Karena yang tadi saya bilang Suka anak data sipil ya? tuh suka data, iya bener, suka data, suka angka, bisa menganalisa gitu. Karena kebetulan juga saya juga baru nanya itu pas waktu itu saya kerja di Secure gitu. Kenapa dulu owner Secure Parking tuh suka banget anak sipil? Karena ketika dikasih data, data hitungan nama data parkir, mereka nggak pusing. Mereka bisa menganalisis, mereka bisa nge-sort satu-satu, mereka bisa hitung gitu. Terus ilmunya kepake kayak kemarin pas renovasi mall sama pembuatan mall Purindah itu ilmu saya kepake untuk memberikan saran ke owner mall soal Mhm. berapa lain sih harusnya di mall ini. Terus abis itu enaknya tuh tikungannya di mana sih gitu, peluangnya seperti Mhm. apa sih Berarti gitu. Dan eh, alhamdulillah semuanya pakai gitu di berarti sana gitu. Dan pelajaran praktikum parkingnya itu kepake ya, ya untuk Pak kepake Waladi itu ya, pakai. kepake banget Makanya ya. kan dulu pas waktu itu juga saya sempat ke K2F kok, saya sempat konsul ke Andrew. Ingat nggak Drew Oh, waktu itu? Saya sempat tanya ke Andrew, Drew gimana ya Drew? Gue mau bikin, gue mau berubah lobby Purindah Mall nih, yang kayak gini mau jadi kayak gini gitu, dengan asumsi gue seperti ini. Menurut lu gimana gitu? Waktu itu juga sempat konsul ke Andrew ke K2F waktu itu, karena udah mentok banget aku saya salah ngomong kan, lebih baik saya konsul jadi ke minta pendapat masternya. ya. Iya. Dan alhamdulillah Andrew membantu saya juga Membantu gitu, ya. mau memberikan pandangan juga sampai akhirnya dapat diterima oleh pimpinan Pondok Indah Group gitu. Dan sampai sekarang dipakai. Oke. Berarti teman-teman di sini yang kalau misalnya pernah ke PIM 2 ya, itu berarti dulu adalah proyeknya Pak Waladi ini. Iya, keren kan? Kemudian Mallnya lantainya warna-warni. mungkin kita bisa lanjut ke Pak Kristianto ya. Oke, kalau misalkan pandangan, pandangan dulu kali ya, pandangan terhadap teknik Boleh. sipil secara global, secara keseluruhan sih sebenarnya menurut gua ya, itu kita teknik teknik yang paling susah untuk digantikan. Kita teknik paling tua di dunia dari zaman Romawi, kita kan sudah ada teknik sipil. Ketika Romawi bangun-bangun gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar, Kolosium dan kawan-kawan itu semua teknik sipil. Jadi teknik kita tuh udah sudah ditempa oleh waktu lah mungkin bahasanya ya. Jadi kita nggak akan hilang dan kita akan terus ada. Jadi menurutku untuk di Indonesia tuh benar kata Karyo, itu sangat banyak banget peluang kita. Pembangunan kita masih sangat cepat, masih berlangsung. Ada baru kalau aku sama Aryo kan lagi bergerak di bidang perumahan ya, rumah dan beberapa bangunan lain gitu. Itu masih penuh dengan kebutuhan demand-demand yang tinggi lah ngomongnya. Jadi still Oke. a lot still a lot to achieve lah di dunia sipil sekarang. Kalau mimpi ya pasti ngembangin Rareta lah. Jadi perusahaan yang baik, perusahaan yang luar biasa
luar biasa dan perusahaan yang punya integritas yang tinggi. Mimpi buat orang sipil di Indonesia mungkin ya kalau ketika di Agung Sedayu dan gue kerja di sisi klien atau owner, ya berharapnya sih meningkatkan tingkat meritnya ya kayak merit system di mana kita udah nggak bergerak lagi sebagai ini kenal siapa, tapi lebih fokus ke kualitas kalian gimana. Iya, Apakah kalian bisa betul. memberikan deliver sesuatu yang baik atau enggak gitu. Jadi Mhm. berusaha meningkatkan moralitas di dunia sipil gitu. Oke, tadi Bapak menyebutkan Rareta ya. Maaf, kalau Mm-mm. misalnya itu perusahaan yang Bapak dirikan atau Bapak lagi kerja di perusahaan Rareta? Lagi didirikan. Lagi didirikan. Berarti Pak Aryo Oh, dengan perusahaan dua konstruksi, Pak Kris dengan perusahaan Raretanya. Mungkin bisa di-share Pak, mungkin di tahap mana nih Bapak menentukan ya? Kira-kira kan Bapak tadi sebelumnya mengatakan kalau Bapak sempat kerja di proyek reklamasinya Agung Sedayu. Di titik mana sih Pak Aryo dan Pak Kris ini ya menentukan kalau oh aku stop kerja aja deh, mungkin aku mau bangun perusahaan konstruksi sendiri. Di titik mana nih Bapak pasti gambling dong. Kapan-kapan nih menentukan bahwa saya menentukan untuk stop bekerja dan ingin berbisnis aja seperti itu. Rio dulu Coba dulu atau nih, saya dulu? lu dulu aja. Mungkin Pak Kris dulu boleh. Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya di titik di mana kebetulan sedikit backstory sedikit, aku itu adalah orang yang tidak suka namanya nggak dikasih tantangan. Kalau nggak dikasih tantangan, bosan. Jadi nggak mau nih kayak kerja itu cuma cuma mikir gaji, cuma mikir kayak kestabilan. Sedangkan emang dari dulu juga pengennya berbisnis. Tapi bisnis apapun juga belum tahu. Dan tiba-tiba tambah beberapa proyek di luar Agung Sedayu yang ada beberapa owner minta tolong dibangunin rumah. Sama itu yang seru jadinya. Kadang ada feeling kayak proud hasil gua tuh bisa dinikmatin orang lain, menciptakan rumah yang baik buat mereka. Jadi kalau ngomong di titik mana, di titik ketika Agung Sedayu tidak bisa memberikan tantangan lagi buat gua gitu. Jadi sama oke ini udah posisinya segini, gua mau belajar lagi kayaknya mandek karena either harus naik ke supervisor atau mau naik ke manager, tapi nggak incline sama keinginan gue untuk jadi seorang business owner gitu. Kalau dari gue, gitu. Kalau Arya coba. Oke, boleh. Kalau dari Pak saya, Aryo. di titik saya udah nggak bisa menerima omelan-omelan klien dari atau bos-bosnya. Jadi gitu sih. Karena ya kalian pasti tahu kerja itu pasti kan serba salah ya. Dari situ saya berpikir kalau kerja terus kayak gini kan kalau nggak diomelin ya cuma salah aja. Jadi ya saya berusaha berubah untuk menjadi lebih baik dan ya udah saya melakukan langkah besar bikin perusahaan sendiri. Di mana saya juga punya mantan bos itu support saya. Jadi lumayan itu jadi batu loncatan juga sih gitu. Itu sih sebenarnya agak buruk ya, sorry sorry sorry. Nggak Tapi apa-apa itu kok. salah satu motivasi buat saya jadi kayak gini. Tapi setelahnya semua yang kemarin-kemarin itu sekarang sudah jadi partner saya. Jadi ada yang jadi klien, ada yang jadi teman ngobrol bisnis dan lain-lain gitu sih. Hmm. Sepanjang sepanjang perjalanan ini kita saling memperbaiki kayak gitu. Berarti memang kalau misalnya mau step up itu pasti kesempatan bertemu sama pengalaman ya. Iya, Pas betul. ada Tapi kesempatannya harus ya. siap juga ya. Ya Kalau harus siap ya. kesempatannya datang, kita yang nggak mempersiapkan diri, nggak akan pernah bisa. Iya, berarti Nah, teman-teman di sini itu harus banyakin pengalamannya ya, biar pas ada kesempatan ini bisa langsung entry ya. betul. Sorry, gue mau tambahin sedikit juga. Benar kata Boleh, kata Arya boleh. harus siap. Jadi kalau aku punya rumus kayak gini biasanya, keberuntungan itu datang dari waktu yang tepat dengan kesiapan yang tepat. Jadi kalau Benar. kalau misalkan ada orang bilang, lu beruntung, ya karena dia udah siap, siap dan waktunya juga siap untuk dia untuk berkembang jadi yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau ketika belum datang ya berarti belum siap gitu ngomongnya. Jadi kalian harus menyiapkan diri kalian
meningkatkan skill-skill kalian buat bisa jadi keberuntungan itu datang ke kalian gitu. Menurutku itu sih. Betul. Oke. Eh, Kira-kira ya, eh, Pak Aryo dan Pak Kris ini udah eh, berbisnis itu udah berapa lama kira-kira? Dua konstruksi itu udah 4 tahun. Oh, udah lama loh, Pak. Iya, Berarti sempat iya. terjun kerja dulu sekitar 5 tahun ya? Kerja dulu 5 tahunan kurang lebih ya dari 2017. Anggaplah dari triple swan lah gitu. Mungkin dari Pak Kris Kalau Rareta sih sebenarnya teknik Rareta itu 2 tahun. Tapi sebelum sebelum Rareta itu dibangun, aku tuh sempat banyak project nyambil, ya. Ah, ah. nyambil. Jadi Agung Sedayu ya, kebetulan proyek-proyek aku kebetulan semuanya di PIK 2. Jadi Rareta jalan, belum belum nama Rareta tapi udah mulai bangun konstruksi, udah mulai coba nyari-nyari Freelance klien, gitu ya. freelancing gitulah. Jadi technically terbangun dari Rareta itu sendiri 2 tahun, tapi aku sendiri udah mulai freelancing dan bekerja jadi kontraktor itu sekitar 3 tahun lebih sih. Oke, seperti itu. Berarti cukup kompak ya sampai bisa kolaborasi ya untuk Binusian 2018 ini ya. Mungkin yang di sini kan Iya. mostly Binusian 2728. Mungkin bisa dicontoh ya kekompakannya ya antar angkatan seperti ini. Eh Kemudian kalau misalnya mungkin sampai sini saya bertanya ya untuk Pak Aryo, Pak Wali dan Pak Kris, mungkin aku mau nanya ke audiens ya, apakah ada questions ya yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ditulis di dalam kolom chat ya, biar bisa ditanyakan ke narasumber-narasumber. Oke, ini ada pertanyaan dari teman sangkatan ya berarti ya. Mata kuliah favorit Pak Aryo, Pak Wali, dan Pak Kris itu apa ya selama perkuliahan ya? Statika, Statika yang diajar sama Pak Made berarti ya. iya betul. Itu dosen pembimbing saya soalnya. Hmm. Itu sama ini, Sibi, Sibi. Oh, itu building, karakter building. Karakter building. Pancasila ya. Oh enggak, sama Pancasila atau agama? ini sih, entrepreneur sih. Itu yang bikin, itu yang, itu yang bikin berani bisnis juga itu sih. Iya, karena ada satu semester yang memang di jurusan teknik sipil ini belajar entrepreneur ya. Iya, itu Suruh kan buat mata kuliah project juga ya. wajibnya BINUS kan. Iya, oke, oke. Kalau Pak Waladi gimana untuk mata kuliah favoritnya? Kalau saya sih dulu bukan ini ya, lebih ke Menkon ya, Bu Dwi sama Bu Juli. Kalau Bu Juli Budu, saya senang dengan semangatnya budu, Bu Juli ya. Bu Juli kan orangnya spiritnya, energetik ya, wih, luar biasa. energetik. Dulu juga yang menentukan skrip saya kan juga beliau kan. Sama satu Hmm. lagi itu mungkin mata kuliah yang dibawa sama Pak Edu ya, Pak Pak Edu Edu Ardi berarti Prahara. highway Eh, ya, highway, Transport and highway Highway engineering. ya. Ah, Karena salah satu juga yang senangnya itu beliau kalau ngajar tuh selalu menggunakan teknologi canggih gitu. Jadi kayak, wih keren iya, banget. iPhone dan Samsung Watch-nya tuh sebelah kanan dan kiri ya, seperti itu. Iya betul betul. Jadi Dan menarik. dan kelihatan klasinya ya, kalau bisa lagi ngajar ya, sangat kelas ya. Iya betul betul. Oke, mungkin kalau Pak Kris gimana Pak Kris? Kalau diriku ada dua sebenarnya. Satu mekanika mekanika tanah. Kan anak geoteknik harus suka ya mekanika tanah. Dulu Iya, sama Pak Go Ciliong, oh, Pak Pak Go, Pak GTL iya ya. Pak GTL, sama ground improvement, Hmm. ground improvement. Jadi perbaikan tanah sama ya sambil nyemil dikit geosintetis sih. Jadi tiga itu yang sangat menarik lah buat gua dan kebetulan paling eksternal di sana jadi ngerasa kayak ini easy enough for me to learn gitu kan. Yang lain pada struggle ya ini easy buat gua gitu. Jadi itu tiga yang paling gua suka sih pas kuliah gitu. Oke.
Berarti kalau misalnya sekarang ini kan Pak Getel udah nggak ngajar di BINUS, udah digantikan sama anaknya nih. Tapi dengar-dengar dari angkatan-angkatan sebelumnya, saya juga mendengar bahwa Pak Getel ini dulu sangat galak padahal ya. Tapi Pak Seru Kris banget. ini bisa malah menganggap itu seru ya, Galak seperti sih itu. enggak sih, karena kebetulan juga dulu kerja di perusahaan beliau. Yang di Jalan Galak, Kedoya ya kalau nggak ya, salah ya. Kedoya dulu, Iya. dulu Kedoya bareng kakak senior juga, Srikanti sama Ricci. Galak sih enggak, mungkin lebih ke arah tegas. Dalam arti soal dia mau mahasiswanya itu sesuai standar dia, itu standarnya tinggi gitu. Jadi kita dipush untuk jadi seorang yang keras juga, yang disiplin juga, yang tidak mau semena-mena cuma karena kalian kuliah, kalian lebih baik dari orang lain gitu. Jadi itu yang aku tangkap dari ketegasan dia. Dan sama intermezzo-intermezzo dia tuh kayak tentang, kadang tuh dia suka intermezzo pas kuliah, pas kayak ngomongin soal bukunya lah, atau either ngomongin soal kehidupan gitu. Jadi Ah, itu yang somehow tuh nggak cuma bosan belajar doang, tapi dia juga itu mendidik kita sebagai mahasiswa juga harus punya literasi di tempat lain juga gitu. Jadi itu yang aku dapat dan emang aku sangat sangat look up juga ke Pak GTL gitu. Berarti memang striknya itu memang ada dampak positifnya ke pribadi kita sendiri ya, Pak ya. Oke, ini ada banyak pertanyaan nih dari Zakia Putri. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ya di dunia teknik sipil di Indonesia saat ini dan bagaimana generasi muda bisa berkontribusi mengatasinya? Seperti itu. Mungkin dimulai dari Pak Aryo dulu ya. Tantangan terbesar ya. Hmm, Ini insecurity-nya Gen Z, Pak Aryo nih. Saya bahasnya generasi muda. tantangan terbesarnya, tantangan terbesarnya mau ngomong nggak enak deh. Mungkin harus harus ini ya, mempersiapkan diri supaya mampu bersaing sih. Tantangan terbesar saat ini kan lulusan di Indonesia pasti banyak yang teknik sipil juga. Semua orang butuh pekerjaan. Jadi harus benar-benar siap, kuatin mental, harus siap bekerja under pressure, harus mau mengerjakan apapun bukan hanya sebatas kerja, oh gue digaji sekian, gue kerja sekian aja. Ya nggak bisa gitu, harus kerja yang lebih dari apa yang kamu dikasih supaya kamu bisa menjadi seseorang yang berbeda dari yang lain. Berarti Kalau harus all out ya, Pak ya. iya betul, kalau melakukan hal yang sama cuma berangkat kerja, pulang jam 5 karena digajinya cuma sampai segitu, ya udah, kamu akan terus ada di situ gitu sih. Berarti harus all out sama cinta sama pekerjaannya ya. Yap. Bekerja secara ikhlas ya. Jangan 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 cinta terhadap pekerjaan sih. Tapi menurut saya bekerjalah dengan hati. Bekerja Nanti dengan hati ikhlas ya. nanti hasilnya jadi baik. Jangan bekerja karena passion. Menurut saya nanti kalau passionnya hilang, kamu bosan melakukan itu. Benar-benar. Mungkin Gitu. bisa dilanjut sama Pak Waladi ya. Sama sih dengan yang Rio bilang, karena memang banyak banget sekarang anak-anak lulusan baru itu belum kerja aja yang pertama udah mintanya tinggi banget gitu. Hmm, ini Belum ada pengalaman pengalaman Bapak tapi sendiri ya. iya, terus Ah, udah gitu mereka lebih banyak ngeluhnya gitu ketimbang apa sih namanya? dibanding Ketimbang kerjanya. gitu. Jadi kalau bisa ya harus bekerja keras, terus habis itu overtime juga untuk bisa melihat apa sih yang bisa dikasih lebih untuk eh, kerjaan itu Kampung gitu. ini. Jadi kalian itu bisa jadi beda dari yang lain gitu. Dan pasti atasan kalian akan melihat itu. Oke, kalau begitu boleh dilanjut sama Pak Kris ya. Oke, mungkin ini yang Pak Aryo nggak berani ngomong ya, jadi gue ngomong aja. Oke. Jadi kalau sedikit sedikit cerita ya, sedikit cerita yang agak sedikit menyedihkan itu dulu di Agung Sedayu pas gue masih di sana, kita ada masuk beberapa anak generasi Gen Z lah.
Gen Z gitu. 3 bulan resign. Hampir, dan beberapa tim lain semua 3 bulan resign. 3 bulan resign karena nggak kuat. Tidak nggak Mhm. kuat atau secara mental kalian juga nggak belum bisa adapt terhadap pressure pekerjaan, karena kalau kalian kerja di sipil kalian akan di pressure, itu pasti pasti pressure-nya ada. Jadi setiap pekerjaan pasti punya pressure. Jadi yang aku mau sebut adalah kalian punya coba mulai bahasanya mungkin gini, kayak jangan mengeluh. Ketika kalian dapat pekerjaan, kalian harus coba bersyukur dan coba be the best version yang kalian bisa. Walaupun memang itu tidak menyenangkan, bekerja itu dimarahin owner, dimarahin bos, itu nggak pernah menyenangkan lah. Tapi itu yang nempa kalian menjadi lebih baik. Nah, jalanin gitu. Jangan jangan karena kalian merasa, ya kasarnya ya, kalau ngomong ya kalian terlalu fokus ke sosial media, lihat orang-orang berhasil dengan mudah, itu ya itu juga nggak oke gitu. Jangan jadikan role model seperti itu jadi role model kalian. Nah, sedangkan kalian juga harus pikir kayak dunia sipil, dunia teknik itu adalah dunia yang berat, dunia yang pressure-nya cukup tinggi. Jadi kalian harus bisa mendeviate pressure itu jadi drive kalian kerja gitu. Kalian pengen jadi lebih baik itu, jadi ingat tuh selalu di sana gitu. Kalau dari Iya, saya. iya bener banget ya. Eh, jangan jadikan sosial media orang lain sukses dan mudah jadi role model ya. Tapi tentuin path kalian sendiri untuk becoming aggressively engineer sesuai dengan judul hari ini ya. Eh, kemudian ada pertanyaan lagi ya. eh dari Tasya ya. Menurut Bapak ya, bagaimana cara mahasiswa bisa tetap up to date dengan perkembangan teknologi dan tren terbaru di dunia konstruksi dan teknik sipil? Seperti itu. Mungkin boleh Up jawab sama to Pak date. Aryo ya. Eh, ikutin social media yang share soal teknik sipil sih itu eh, juga cukup ya, karena banyak kayak misalkan sekarang perbaikan dinding aja itu sekarang banyak loh brand, mereka bikin social media bagus, jadi kita bisa tahu tuh dari kayak gitu-gitu. Untuk update-nya sih saya sih selama ini dengan hal kayak gitu ya, ya meskipun sambil kita mengerjakan proyeknya berjalan itu kan ada plusnya juga ya, cuma kalau selama misalkan adik-adik ini belum bekerja ya, dari situ aja cukup Oke, mungkin gitu. boleh dilanjutin sama Pak Gimana Waladi ya. lagi? Iya betul, paling dari sosial media sih, dari Instagram, TikTok atau YouTube gitu, karena perkembangan teknologi bahan baku sekarang maju-maju banget. Jadi lebih sering-sering aja baca. Iya, Baca dari banyak berita juga bisa. inovasi ya. Betul. Oke, mungkin sama dari Pak Kris atau berbeda pandangannya? Enggak sih, kalau aku sih sama benar, sosial media, Sosial belajar media. baca buku, belajar belajar baca-baca. Kalau misalkan udah semester 6 7 mungkin baca-baca lagi slide-slide pas kuliah di semester 1 2 3 untuk ngupdate lagi. Dan sosial media kayak Instagram, TikTok itu kalau kalian gunakan dengan baik, kalian juga bisa belajar banyak gitu. Kayak sama beberapa teknik kuli yang nggak dapat di kerjaan maupun kerja di kuliah, itu kuli itu punya segudang ilmu yang kita nggak tahu, guys. Itu kalian bisa cari di beberapa sosial media kayak TikTok dan Instagram, itu yang tukang udah buka buat sosial media, mereka jelasin kayak dari sisi pertukangan mereka, dan itu insight bagus banget, dan kalian uh, selalu belajar sama orang lain juga gitu. Ini yang mungkin sedikit juga kayak masukan juga buat anak-anak yang ketika nanti pas awal lulus. Manajer aku pernah bilang gini, salah satu tren paling jelek dalam seorang mahasiswa sipil yang baru lulus adalah mereka merasa diri mereka lebih pintar dari orang lain. Mereka lebih pintar dari tukang, mereka lebih pintar dari mandor. Itu itu salah satu tren yang paling, yang menurutku jangan dibawa. Dan kalau bisa, dengan aku ngomong kayak gini mungkin bisa juga masuk ke adik-adik sekalian gitu. Iya, Kalian iya tuh benar. lulus nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ketika nanti masuk terjun, banyaklah ngobrol sama orang. Banyaklah dengar cerita-cerita.
kontraktor atau dengar cerita sama yang di bawah kalian juga, itu bakal memberikan insight kalian lebih bagus. Gitu. Berarti harus low key ya untuk adik-adik sekalian yang ada di sini ya. Betul. Saya humble Harus aja gitu. stay humble ya. Saya Kemudian humble. ada juga pertanyaan ya. Selanjutnya pertanyaan ada dari Rizka Lordesia. Menurut Bapak ya, bagaimana cara Bapak menghadapi tekanan ataupun stres dalam pekerjaan dunia teknik sipil, terutama ketika menghadapi proyek dengan kendala di lapangan gitu. Boleh dimulai dari M- Menangani under pressure-nya ya. Hmm, paling men- mencoba untuk tenang, untuk bisa mempelajari masalah apa yang harus saya selesaikan. Biasanya sih saya kayak gitu sih. Karena menurut saya di teknik sipil tuh nggak ada masalah, terutama di proyek ya, pekerjaan proyek nggak ada masalah yang nggak ada eh, penyelesaiannya solusinya ya. gitu. Terus kalau memang udah berat banget, udah nggak kuat, saya serahin sama Tuhan. Besoknya tiba-tiba ada jalan keluar gitu sih. Tapi Seperti ini itu. bener loh. Iya, kadang hidup kan butuh kayak gitu kan. Gitu. Berarti harus stay calm ya. Iya. Eh, Harus tenang karena kalau nggak tenang nggak bakal bisa mikir. Nanti iya malah benar sekali. ngambil keputusan sama apa namanya penyelesaian masalahnya nggak baik. Oke. Kalau Pak Waladi, bagaimana Pak terkait cara menghadapi tekanan ataupun pressure ya atau stres dalam dunia pekerjaan teknik sipil? Ya, cara menghadapinya sih kalau saya sih yang pertama pendekatan ke Tuhan dulu sih ya. Jadi lapor dulu ke Sang Pencipta kita. Ya Tuhan, ini kok gini banget ya? Kok tekanannya segininya gitu. Jadi lapor dulu ke Tuhan kita, nanti minta solusi ke Tuhan, pasti ada solusinya itu. Dan yang kedua sih, tenang aja sih, lebih ke relax dulu sambil dipandangin yang kita kerjain tuh. Sambil ngopi lah, untuk mengurangi stres. Jadi, ya apa ya, kadang juga datang inspirasi gitu Oke, dari berarti situ. harus memang tetap Tenang, harus kalem ya, jangan iya, gegabah ya, harus betul. pendekatan diri ke Tuhan. Bagaimana Iya, pandangan Kak Kris? Apakah sama atau berbeda Pak Kris? Cara menghadapi pressure di dunia kerja? Saya different lah kali ya. Saya buat different lah. Kalau misalkan pressure dunia kerja, pressure itu nggak bisa kita lewat, nggak bisa kita hindari ya. Pressure itu kan ada itu. Jadi ya hadapi aja dengan senyuman kali ya ngomongnya ya. Hadapi dengan senyuman gitu. Jadi ya take two step back dulu, lihat secara garis besarnya permasalahannya di mana. Tekanan itu datang dari mana dan kalian coba relieve the pressure dulu di situ. Jadi kayak tenang dulu, mundur dulu, lihat gambaran besarnya apa permasalahannya, baru kita ngambil keputusan. Jangan jangan karena ditekan sana sini merasa harus ambil keputusan sekarang itu enggak. Kalau misalkan ngomongin soal how to relieve stress ya cari cari outlet lain gitu. Olahraga yang positif ya tapi ya Iya, olahraga, belajar bermeditasi mungkin itu yang kayak bagus untuk merilis stres, hobi gitu, ngopi kalau oke. kata Waladi ngopi gitu kan. Ngopi ya Jadi untuk ya relief stress ya. iya, kopi itu teman baik kita selalu ya. Gitu. Bagi seorang engineer ya. Iya, kan late nights biasanya kan terjadi Iya. gitu. eh Kemudian ada pertanyaan dari teman seangkatan Bapak ya. Kak Andrew ini bertanya, boleh dong ceritain pengalaman kerja program 3+1. Berarti pas saat magang nih. Pengalaman kerjanya seperti apa? Pengalamannya waktu itu triple one bersama Andrew ya Oh, sangat menyenangkan naik motor bersama-sama ke proyek. Enggak, tapi itu nah itu sangat menyenangkan proyeknya. sih triple one. Belajar bareng, terus ngecor sampai pagi bareng-bareng. Karena pertama kali kan Proyek di ngecor mana itu sampai Pak kalau pagi. boleh tahu? Kenapa?
Proyeknya di mana Pak kalau boleh tahu? Proyeknya di ini, Gedung Serbaguna GKI Pondok Indah. Oh, lumayan jauh ya kalau dari Iya, Binus ya. itu gitu. Itu berdua Andrew itu sampai selesai. Seru sih. Oh, berarti Seru, sampai seru, seru. sampai Sampai ngecap selesai. kan biasanya pagi ya. Berarti subuh-subuh Iya, masih magang ya. subuh-subuh ya. Subuh-subuh masih magang ya. Gitu. Cuma Andrew tidak melanjutkan nih. Malah jadi dosen. Iya. Ngomong dong, Drew. Gitu. Oke. Eh, Mungkin boleh dilanjutkan sama Pak Waladi ya. Terkait Kalau dulu sih, program magang dulu. dulu saya kerja praktek. Dulu saya kerja praktek itu di proyek B Residence BSD apartemen. Yang dulu pernah jadi proyeknya Aryo juga. Makanya dulu kita sama ketemu di sana kan. Di Nah, residence ya. iya di Residence BSD dekat Ion Mall. Nah, serunya itu dulu pertama kali saya mau masuk aja, saya diusir Waduh. sama sama ini apa sih namanya? eh Wakil project manajernya. Jadi waktu itu saya berdua sama teman saya, sama Haji, namanya Haji Sukmo. Jadi pertama kali saya mau magang aja, waktu itu bawa surat ke sana, ya kan. Waktu itu kan proyek Wika Gedung di situ ya. Saya datang mau apa sih namanya, mau kerja di sana itu diusir, disuruh pulang. Kamu ngapain ke sini gitu? Di sini nggak ada tempat untuk orang-orang ini kerja praktek, udah penuh full, dibilang gitu kan. Mhm. Masih ada dari ini lain apa kampus lain gitu, bla 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 bla. Nah, itu anehnya gitu. Nah, terus habis itu besoknya saya ke sana lagi, sampai saya 3 kali ke sana, akhirnya diterima juga. Karena memang Oh, kan akhirnya keterima. kita iya kan kebetulan proyek nyari sendiri ya, Iya. dan nggak segampang itu, dan kebetulan juga saya nyarinya dekat rumah, jadi biar nggak jauh-jauh amat gitu kan. Oh, Itu sih, kalau nggak itu salah awal-awal kali sana loh, kok ternyata susah juga ya nyari kerja praktek tuh. kerja praktek. Iya, karena memang benar-benar nyari sendiri sampai diusir berkali-kali dan akhirnya diterima. Sampai akhirnya saya deket, akhirnya kita pendekatan ya, kerja praktek tuh di Mhm. sana. Terus semua hal yang mereka suruh tuh kita ikutin. Saya dulu sering banget pulang pagi dari proyek karena benar-benar ngikutin semua kerjaan yang di sana. Sampai mereka bilang, kok kamu anak magang nggak pulang-pulang sih? Nggak apa Pak, saya mau Mhm. tahu semua yang ada di sini. Saya bilang Mhm. gitu. Tapi Kalau seru nggak sih salah, akhirnya. kalau Apa? nggak salah proyek B Residency ya sekarang ada di dekat Jakarta Di Barat ya, Grogol. Di di Grogol Betul, ada di Grogol, sekarang. Grogol. Iya, betul. Itu Jalan Mogot ya. Iya. bukan udah buka ya? Yang ada Udah buka, restoran udah buka. Bajawa di atas. Kurang tahu Pak. Cuman aku tahu deket nih, ada di sekitar Grogol, Betul, kalau ada di buka. Grogol ada B Biresiden Residency Grogol ada. Grogol apa dan Mogot ya? Lurusannya ini Universitas Taruma apa Iya, namanya dia Royal dan Taruma Mogot, apa rumah dan sakit. Mogot yang deket Iya, perempatan Grogol iya memang. betul. Iya betul. Oh Situ. iya itu. Mm. Baru Di buka situ sih, tahun ini itu kalau nggak salah. pengalaman ngecorak foundation tuh sampai nginep, sampai bikin Oh tenda sampai nginep, waduh, sama SM. Iya, survival mode ya. seru-seru. Terus habis itu kita tahu apa sih namanya celah-celah nakalnya si mantor dan tukang gitu ya. Hmm, Yang berhubungan dengan duit juga ada di situ semua. celah-celah ini Itu seru maksudnya sih. korupsi ya? Iya, jadi kayak Korupsi. cenglinya si driver-driver apa ready mix kan, ketika Heeh. selam tes tuh yang hasilnya nggak masuk, wah itu mereka kadang suka ngeluarin duit gitu. Karena saya waktu itu inget banget, waktu itu Pak Aset ya, yo, tau nggak ya Pak Aset? Iya, iya. Itu galak banget. Waktu itu dia sampai megang pistol beneran. Waduh, Dia bilang siapa yang berani negosiasi soal contekan, dia mau pistol beneran. Ngeri banget, saya bilang, wah. Jadi saya ingat sama dia, jadi saya nggak berani macam-macam gitu loh. Waktu itu yang ngejagain selam tes tuh anak-anak magang, saya dan Aji waktu gantian. Kebetulan saya masih penasaran sampai pagi besoknya gitu. oh jadi mandor-mandor itu sampai sel nggak masuk, tapi disuap gitu ya, Iya, disuap dari orang-orangnya sih. si ready mix betonnya. Oke, mungkin ini insight baru ya bagi teman-teman Terus ya. sih, jadi kita harus menjaga Eh, integritas. Iya harus punya integritas ya. Kalau Pak Kris gimana Pak Kris? Pengalaman kerja proyeknya pas program 3+1 BINUS seperti itu. Kalau gua sih, gua kan kebetulan itu ikutnya kerja praktek KP. Mm-mm. Jadi angkatan kita tuh yang Triple One, Aryo, Andrew sama Randy ya kalau nggak salah dulu ya.
yang 3+1. Jadi aku ikut kerja praktek. Kebetulan aku pengen beresin secepat mungkin karena nggak pengen ganggu kuliah semester 5 kan. Jadi pas libur 1 bulan itu, libur antar semester, kita langsung kejar KP. Jadi full satu Hmm. bulan itu kita masuk kayak orang kantor dari jam 8 pagi sampai malam sampai beres. Dan itu kebetulan tinggal di Grogol, kerjanya di TBC Matupang, ya kan. Bareng-bareng sama Tinggal di teman-teman, Grogol. ada trainer, ya dari Grogol ke TBC Matupang, jadi Pondok Indah lagi. Iya Ada jauh. ada beberapa teman kita, ya kita 2 tim, isi 2 orang. Sangat menariknya ini ketika itu sama kayak kebetulan sama malah di proyeknya proyek kantor, proyek gedung kantor 22 lantai, Raft Foundation juga, Rafael Foundation. Jadi kita ngecor pas itu pas banget ngikut ketika mau ngecor Rafael Foundation, disuruh ngecekin pembersihannya, apakah udah benar atau belum. Habis itu ngecor juga, kebetulan sama di tempat selam. Jadi dulu baru total bangun persada, ikut tes selam, disuruh handle untuk area selamnya, mastiin semuanya suhu dari suhu maupun selamnya juga masuk. Itu kita ngecor 3 hari, pagi siang pagi malam pagi malam terus gitu, Mhm. selama 3 hari berturut-turut. Aku kebetulan dapat shift subuh dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Besoknya langsung Hmm. drop out langsung nggak keluar gitu kan. Kena angin malam Itu ya. pengalaman ya karena angin malam dikasih jelasin sekali doang, habis itu si engineer dari total komputer datang pulang duluan ya. Iya Nanti langsung. langsung cabut gitu. Sedangkan anak baru semua yang handle semua. Ada beberapa set manager tapi kebanyakan anak manager semua diturunin gitu. Jadi itu sih serunya sih kayak kita ngecor malam-malam, ngecor berapa ratus kubik dalam sekali ngecor gitu. Jadi kayak seru. Jadi tapi dan kebetulan pas kerja pun kepake ilmunya, ilmu ngeselam, Mhm. ilmu ngecor, tinggi selamnya apa tinggi jatuh dari konkrit pump juga Oke, diajarin seberapa gitu kan. Malah range-nya itu kepake pas berapa pas ya? ya pas pas kerja, pas ngerjain infrastruktur kepake banget ngecornya. Jadi daya tahan ngecor tuh udah kerasa dari sebelumnya gitu. Jadi udah kepake banget lah pas kerja bakti. Mhm. Kemudian, terima kasih Kak, Bapak jawabannya ya. Kemudian dia ada pertanyaan selanjutnya ya dari Yelson ya. Apakah Bapak pernah mengalami kegagalan dalam proyek atau pekerjaan? Bagaimana Bapak bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut? Terima kasih dan sukses selalu. Nah, mungkin boleh dijawab dari Pak Aryo dulu ya. Kegagalan tuh pasti pernah sih. Terutama sebelum bikin dua konstruksi, saya pernah bikin sebuah perusahaan bertiga. Cuman itu gagal total sampai habis semuanya. Lalu bisa keluar dari situ itu ya karena daya juangnya, daya juang saya tuh nggak habis. Jadi ya saya nggak berhenti untuk putus asa, tapi saya lebih memilih untuk bisa mm, eh, ini agak klise sih, melihat secercah cahaya yang itu sebagai jalan keluar buat saya gitu. Itu sih dan puji Tuhan ya, saya punya teman-teman yang baik yang tiba-tiba ngubungin saya buat ngasih proyek. Waladi, Hans, ketua Himtes kita dulu, dan lain-lain gitu Hmm, sih. Gitu. Akhirnya oke. terciptalah dua konstruksi. Berarti apakah dulu Pak Aryo ini adalah orang yang memang mengikuti HIMTES? Iya, Oh, saya HIMTES dulu juga. ini apa sosial media. Oh, Undernya sosial. Andrew, Oh, anak buah Andrew saya dulu tuh di oh seperti Himtes. itu. Iya, Oke, kalau Pak Waldi gimana itu. Pak Waladi? Sama sih dulu juga saya himtes juga. Oh, semua Kebetulan saya HIMTES kadif, ya? iya saya kadif ekstra kampus Mm, 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 waktu mm. itu. Kalau saya sih kegagalan yang juga pasti ada ya. Saya waktu itu pernah gagal di pas setup lokasi parkir baru di Medland Puri yang Uniqlo itu.
Itu kan viral banget. Nah, waktu itu challenge-nya itu dari bos saya, waktu itu saya langsung ke eh, direkturnya Medland. Nah, waktu itu hampir gagalnya, sebenarnya sih salahnya ini salah supplier ya. Yang itu balik lagi kita sebagai project manager harus bisa kontrol semua lini yang ada di bawah kita gitu. Jangan sampai ada salah satu yang lepas kontrol dari kita. Nah, caranya gimana? Ya kita harus bikin checklist. Checklist masing-masing kerjaan. Nah, waktu itu ada memang checklist yang kelewat dari saya gitu. Dan itu berhubungan dengan kabel jaringan. Itu kan yang paling penting. Nah, apa sih namanya? eh, Setelah hampir gagal waktu itu, akhirnya saya rombak semua vendor, saya pulangin, saya minta vendor baru Itu. gitu untuk perbaiki semua dan alhamdulillah waktu itu bisa target opening pas waktu itu opening awal kali Uniqlo terbesar katanya ya kalau nggak salah yang openingnya subuh-subuh pagi-pagi gitu kan ramai banget itu sih. Oke. Eh, Oke, thank you. Mungkin boleh dijawab lagi oleh Pak Kris ya. Oke, pertanyaan mengalami kegagalan dalam proyek atau pekerjaan gagal sih sering ya. Gagal itu wajar lah. Jadi sedikit cerita awal Rareta dibangun pun juga 1 tahun itu full nggak ada proyek. Analitik 62 proyek nggak ada yang tembus. Tapi itu gagal. 62 proyek analitik Arab itu nggak gampang lah. Aryo pasti ngerasain lah analitik harga RAB dari bangun hitaman segala macam. Nah, 62 proyek tahun pertama nggak ada yang tembus. Tapi apa yang dapat kegagalan itu belajar gimana cara nge-efisiensi, cara hitung RAB yang lebih baik, SOP yang lebih baik di Rareta seperti apa. Itu jadi setiap setiap kali gagal proyek kita belajar sesuatu. Nah, kalau ngomong kegagalan, semua orang pasti ngerasain. Tapi ngomongnya belajar bangkitnya itu yang rada susah. Kadang orang kalau gagal terpuruk merasa victim mentality kayak aduh gue gagal gitu. Tapi gagal itu dimulai ketika kalian menyerah. Kalau udah nyerah udah pasti gagal. Tapi kalau kalian berani lanjut lagi itu ya pilihannya ya berhasil atau gagal lagi. Setelah gagal lanjut lagi. Masalah Fire Edison aja untuk buat lampu aja kan butuh 1.000 kali gagal kan. Iya, Sampai benar-benar jadi gitu. Jadi benar-benar. gagal itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Karena kalau kalian gagal berarti kalian berani mencoba. Gitu aja sih kalau dari saya. Berarti gagal itu kalau misalnya kalian menyerah ya, teman-teman ya. Kemudian ada juga pertanyaan dari Faki ya. Kalau Bapak bisa mengulang masa kuliah, adakah hal yang ingin kakak lakukan dengan berbeda? Ini mungkin maksudnya adalah implementasinya yang kakak lakukan berbeda gitu. Yang kakak mungkin Hmm. agak sesalin dikit pas masa kuliah, yang ingin kalian dilakukan berbeda. Kalau saya sih nggak ada yang saya sesali ya. Semua saya bisa ada di sini semua itu karena belajar dari semua kegagalan dan pelajaran yang saya jalani selama ini. Jadi kalau mau diganti-ganti juga nanti nggak jadi kayak gini juga bingung. Jadi lebih Berarti ke bersyukur udah ada di sini dan nggak ada yang mau diulang. Mau diulangnya adalah masa-masa happy bersama teman-teman. Tapi kalau apa yang harus diganti, apa namanya, eh, implementasi waktu kuliahnya gimana-gimana, tidak. berarti nikmati aja ya prosesnya ya. Nikmati, ya. Nikmati aja. Naik turunnya nikmati Ingin aja diulang ya. makan Evata bersama, ini kalau ini kan enggak, gitu sih. Oke, kalau Pak Waladi gimana? Kalau saya sih yang pengen saya ulangi ada sih mata kuliah yang saya sesali waktu itu karena di zaman itu saya waktu itu sempat buka bisnis sama teman saya. Jadi waktu itu semester berapa ya, saya lupa. Pokoknya itu nilai saya di situ jelek lah. Apa sih namanya? Kalau ngulang tuh yuk namanya SP. SP. SP, SP iya sampai SP. Karena saya waktu itu buka usaha drone, jadi jasa apa sih namanya video drone. Waktu itu orang belum punya drone, saya udah bayar drone sama teman saya dari yang drone paling kecil yang paling gede Inspire One itu udah ngerasain duit.
karena, duitnya gede banget ternyata. Dulu kan belum ada drone kan. Nah, waktu saya dapat project itu, project dokumentasi proyek LRT yang sampai ke Granika Bekasi tuh Bekasi Timur. Nah, itu dokumentasinya dari saya semua. Itu nilainya kan ratusan juta kan. Itu terlenain situ. Itu saya nyesel banget waktu itu. Kenapa waktu itu saya maksudnya nggak bisa bagi porsi gitu. Bagi waktu ya. Mana mana kuliah, mana harus cari duit karena udah ngerasain duitnya. Itu sih kalau pengen Seperti saya itu. ngulang, kalau bisa Bisa jangan bagi terlalu waktu full ya. semuanya ke kerjaan. Dan akhirnya juga saya di situ ditipu juga sama beberapa vendor yang sampai sekarang belum dibayar. Hmm, Gitu. Itu sih. Dan sekarang sih oke. lebih ke bersyukur aja. Mungkin itu eh, jalannya saya juga gitu. Jadi untuk sentilan dari Tuhan lah. Iya. Lu nggak usah macem-macem gitu loh. Kalau udah berjalan di jalan ini, lu jangan belok kanan kiri. Lebih dikatakan pengalaman lebih awal ya pas kuliah ya. Udah punya Iya. pengalaman di luar ya. Eh, Kalau Pak Kris nih, kira-kira seperti apa nih? Apakah ada hal-hal yang ingin dilakukan dengan cara berbeda? Mungkin Kalau enggak misalnya ya, bisa diulang. sama sih kayak Aryo, Sama sih. kayak everything that happened in the past make myself in today gitu. Jadi kayak apa yang terjadi dulu itu shaping kita jadi sekarang. Jadi Iya, balik lagi sama kayak Aryo juga sih sebenarnya, kangen ngumpulnya, kangen ngobrol-ngobrol, makan bakmi Evata di bawah, kalau kata ya. ngobrol-ngobrol di K2F, rame-rame, bercanda-bercanda, main Dota dulu bareng-bareng. Heeh. Ya itu yang kangenin itu sih. Tapi kalau misalkan mau ngulang kuliah dan do something bad different, kayaknya enggak sih. Kayak Ya, udah seneng, udah cukup oke menurutku cukup oke gitu. ya. Dan Mm, everything happens for a reason ya. betul. Oke, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Jevan Nathaniel. Selamat pagi Pak, perkenalkan aku Jevan, izin bertanya, apa nasihat paling berharga yang pernah kakak-kakak terima selama jadi engineer? Seperti itu. Berat ya. Nasihat yang pernah diterima. Boleh Waladi dulu deh. Boleh Waladi dulu nggak? Boleh, silakan. Kok jadi gue duluan sih, yuk? Gue lagi Nasihat ngomong bang. yang diterima. Apa nasihat paling berharga yang pernah kakak terima selama jadi engineer? Nasihat paling berharga sih yang penting stay humble ya. Tadi benar kata Chris, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Karena kita kan datang itu sebagai orang yang kosong gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu. Terus habis itu lebih ke ini sih nasihat yang saya ingat tuh, eh saya pernah diginin, kamu itu harus bisa bernalar gitu. Akal kamu dipakai, otak kamu dipakai. Ketika ada suatu hal, ya kamu bernalar, berpikir gitu. Ini kenapa, bagaimana, dan cara menyelesaikan itu seperti apa gitu. Jadi di situ tuh mulai membuka nalar saya. Oh iya, ketika ada hal seperti ini saya harus apa, bagaimana, nanti efeknya kemana, dan actionnya seperti apa. Itu sih yang saya ingat sampai sekarang. Makanya saya sekarang kalau ketika ada apa-apa saya berpikiran lebih jauh gitu. Commute, commute. Oh iya, maaf. Mungkin boleh dijawab sama Pak Aryo atau Pak Kris, boleh silakan. Bebas, Oh, mungkin boleh dari oke, Pak Kris dulu. boleh dari gue dulu aja kali ya. Sebenarnya ini bukan dari manajer ada, tapi menurutku ini salah satu yang bagus buat anak adik-adik sekalian. Ini dari film Ted Lasso, mungkin kalian pernah dengar di film di HBO ya. Be curious but not judgmental. Jadi be curious but not judgmental. Jadi kalian harus bisa punya curiosity yang tinggi. Ketika kalian curious dengan pekerjaan kalian, kalian pengen excited terhadap pekerjaan kalian, kalian belajar lebih banyak. Itu bagus banget dan kalian harus bisa, itu harus di-apply ke pekerjaan kalian. Mau nanti kalian kerja di sipil atau enggak, itu yang menurutku sangat bagus untuk kalian sebagai manusia. Tapi kalau misalkan dari seniorku, dari manajerku sebelumnya, ketika kalian merasa diri kalian benar,
atau kalian merasa ini sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari, pertahankan itu. Karena kalau Ya, orang lain ya. bilang B, tapi kalian tahu itu A yang benar, kalian pegang A itu. Kalau misalkan emang kenyataannya kalian salah, minta maaf dan belajar dari situ. Jangan pernah kalian merasa kalau misalkan mayoritas itu benar, nggak selamanya. Oke. Mayoritas yang benar itu bukan fakta. Faktanya adalah A misalkan. Ya kalian harus pegang sama fakta yang kalian percaya gitu. Sampai di titik dimana kalian, oke, diskusi ketika kalian bekerja, kalian berdiskusi, bakal pasti banyak kayak sudut pandang kalian gimana, sudut pandang dari itu gimana. Di titik dimana, oke, kita nemuin jalan yang terbaik gimana. Jadi gitu. Kalau dari aku sih Oke. gitu. Jadi punya strong minded dulu aja. Oke, berarti dari Pak Kris itu harus punya rasa ingin tahu yang tinggi dan harus keep the Betul, excitement selalu ya. Harus betul. excited sama pekerjaannya ya. Hmm, betul. eh Mungkin dari Pak Aryo seperti apa ya? Dari saya, nasihatnya buat adik-adik yang ingin bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan hati, terus jangan mikirin sekarang dapatnya sedikit, karena kalau kalian bekerjanya dengan baik, terus nggak mikir-mikir rezekinya apa, gajinya bagaimana, rezeki itu akan nyamperin kalian dengan sendirinya. Buat yang eh, di jalan lain atau mau bikin bisnis, ingat satu hal, yaitu fortune favors the bold. Keberuntungan itu datang ke orang yang berani. Tapi bukan berani nekat. Tapi kalian juga harus mempersiapkan diri benar-benar untuk bisa mengambil langkah besar itu sih. Itu Oke, berarti kalau misalnya mau berbisnis tuh harus eh siap ya. harus Dalam siap. arti harus siap ya. Konsekuensinya itu udah Konsekuensi harus siap, untuk bukan diri modal sendiri nekat loh. aja ya. Iya, betul. Masih banyak parameter yang harus disiapkan seperti itu. Coba kita lihat sesi Q&A. Ini masih ada nih. Dari Evelyn Naetania. Halo Kak, nama aku Evelyn. Aku izin bertanya, harapan kakak terhadap generasi insinyur muda di masa depan itu seperti apa? Izin bertanya, harapan kakak terhadap generasi insinyur muda di masa depan. Tadi sepertinya udah dijawab ya, Iya. Evelyn ya. Ini tadi udah dijawab di sesi diskusi tadi ya. Jadi saya next aja ya. Ini pertanyaan dari Rizka Lordesia ya. Apa tiga kata yang menurut kakak yang paling menggambarkan dunia kerja di bidang teknik sipil nih? Mungkin bisa dimulai dari Pak Aryo ya. Pak Waladi, Pak Waladi. Oh, Pak Waladi dulu ya. Nah, jadi dua lagi sih ya. Ya udah saya duluan. Kalau menurut saya ya, apa tiga kata yang menurut kakak paling menggambarkan dunia kerja di bidang teknik sipil? Saya selalu ingat kata-kata ini tiga kata ya. Tiga kata atau tiga huruf ya? Kata itu kan satu Tiga kalimat, kata. satu. Tiga Kalau kata. saya sih tiga kata ya. Tiga kata. Tiga kata. Kalau tiga kata itu menurut saya yang saat ini masih saya pakai itu ialah biaya mutu waktu, BMW. Itu Biaya yang butuh saya ingat, waktu. ya exactly. Itu yang saya ingat banget pas saya kuliah. Waktu itu pernah diomongin sama lagi-lagi Bu Julia Stuti sama Bu Dwi. Itu yang saya ingat. Karena sampai saat ini pun saya selalu eh, infoin ke tim saya juga, kalian tuh harus bisa efisiensi dari biaya, terus udah gitu mutu kalian juga harus bagus dan waktu yang cepat. Itu sih karena itu yang bisa menjadikan kalian berbeda dengan yang lain gitu. Buat apa ada kalian tapi kalian nggak bisa ngembangin itu gitu. Jadi kalian harus Benar. lebih efisien, terus kalian harus punya mutu yang lebih bagus dengan lebih efisien dan waktu yang lebih cepat. Itu gimana kalian cara berpikir itu. Pikirin lah gitu. Itu sih yang saya ingat banget sampai sekarang dan saya pakai. Oke. Kalau Pak Aryo, kira-kira seperti apa Pak? Tiga kata yang jadi pedoman Bapak. Tiga kata yang menjadi pedoman saya Menggambarkan hampir dunia sama. kerja di bidang teknik Menggambarkan sipil. dunia teknik sipil ya. Teknik sipil itu keras. Teknik sipil itu perlu ketekunan dan konsistensi buat saya sih. Tiga kata kan?
Iya, Itu. mungkin boleh dilanjut sama Pak Kris yang Jadi harus kuat mental aja. Selalu itu sih, oke. udah. Itu udah kunci itu. Apalagi zaman sekarang. Oke, boleh lanjut ya. Iya, boleh, boleh. Tadi kan bagus-bagus nih. Aku sedikit dark side lah. Sedikit kita sedikit eh realismenya dunia sipil keras pasti. Dunia sipil itu ladang basah. Dan menurutku satu kata lagi, hopeful. Jadi kalian harus di dunia sipil tuh ya kalau misalkan nanti kerja di sipil, terutama di bidang kontraktor maupun di bidang owner, banyak noise yang bakal berusaha mengganggu kalian. Tapi kalian harus punya integritas juga di situ. Kalian harus tahu gimana kayak ini itu adalah udah meleweng, udah nggak sesuai dengan standar, udah nggak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan kalian. Nah itu udah harus mikir tuh, apakah Hmm, ini benar atau enggak. Dan kalian mahasiswa udah tahu lah ya, udah dewasa, udah di titik dimana kalian juga bisa menentukan apa yang baik, apa yang benar. benar. Jadi nggak hanya Nah dilihat itu hanya materi aja ya. Harus betul, dari sisi keagamaan juga. betul. Baik, Jadi itu agak susahnya di sana. oke. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan Q&A terakhir ya, karena durasinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Aryo, Pak Rifki Waladi, Pak Krisyanto yang telah hadir dalam acara Sense hari ini. Dengan selesainya acara hari ini, saya kembalikan ke Rizka Lorde